Halo guys, kita bertemu kembali. Hari ini saya mau sedikit membahas tentang krayon putar ya teman-teman. Mungkin di sini sudah ada pada yang tahu ya teman-teman untuk krayon putar itu apa. Jadi ini tuh sejenis krayon yang memang sangat mudah cara penggunaannya. Karena krayon ini tuh benar-benar empuk, terus warnanya juga kita sekali oles tipis ringan aja warnanya jadi langsung tebal ya teman-teman ya. Nah, di sini ada juga beberapa merek yang sudah mengeluarkan krayon putar. Mungkin di tiap merek itu beda-beda namanya. Ada yang namanya silky krayon, ada gel krayon. Pada dasarnya ini adalah jenis krayon yang sama ya teman-teman ya. Nah, oleh karena itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada dari Joico. Kemudian di sini saya juga punya dari brand Max. Dan juga ini nih yang pernah viral lah pokoknya teman-teman, ini tuh pernah viral. Ini mereknya Gresep ya. Cuman ini bahasanya saya kurang hafal ya ini. Mungkin ini dibacanya Gresep. Terus ini juga ada yang paling baru nih, ini dari Enmai juga ya. Mungkin teman-teman udah tahu ya Speedo Acrylic Enmai, dia bagus ya. Kemudian ada lagi juga si pawang kita atau si karuhun kita Faber-Castell. Oke, yang sekarang kita bahas kita dari merek Joico dulu ya teman-teman ya. Nah, ini namanya Silky Crayon. Ini saya menggunakan isi yang 12. Sama sih untuk mekaniknya rata-rata ya untuk krayon seperti ini ya diputar knob belakangnya ini seperti ini. Nanti kita swatch ya satu persatu ya teman-teman ya. Nah, ini dari si Joico ya teman-teman ya. Oke, dari Faber-Castell. Nah, ini Faber-Castell namanya Twist Crayon. Nah, ini ada yang beda nih teman-teman ya. Bentuknya yang Faber-Castell Twist Crayon itu dia agak slim ya teman-teman, panjang banget ini. Tapi tetap sama ya teman-teman ya, dia diputar juga kok. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini dari Faber-Castell. Dan yang ketiga kita ada dari Enmai teman-teman ya. Dari Enmai ini dia packagingnya beda sih, ini sendiri ya, dia masih pakai dus ya teman-teman ya. Enggak kayak yang lainnya dia udah pakai case gitu. Kalau ini masih pakai. Nah, ini ya teman-teman ya. Sama kok, Duh. Teman-teman ya, sama banget persis ya, diputar-putar ini mekaniknya. Nah, ini tuh jadi jangan bingung ya teman-teman, ada yang namanya silky crayon, ada yang gel crayon, padahal sama aja ya teman-teman jenisnya. Itu jenis crayon yang diputar ya teman-teman ya. Nah, ini dari Grapes ya teman-teman ya, sama juga nih diputar. Dia udah ada case-nya juga. Ya, kalau yang Grapes ini isinya macam-macam ya teman-teman, sama kok rata-rata ya teman-teman. Ini saya yang dikasih sampelnya aja, dapatnya kebetulan yang isi segini. Nah, ini yang dari Max teman-teman ya, ini yang isi 6 saya juga. Nah, seperti itu. Terus satu lagi, oh iya satu lagi saya lupa nih ini, nggak kesebut. Nah, ini ya teman-teman, ini juga sama. Ini namanya dari Qualiwen ya teman-temannya. Kalau walaupun ini tulisannya kayak gini, itu saya tahu sih namanya Qualiwen ya. Sudah sempet browsing juga ya teman-teman ya. Nah, ini juga sama jenisnya tuh. Teman-teman, apa bedanya ini ya? Sama-sama persis loh. Packagingnya aja mungkin ya ini beda nih. Tapi kita swatch aja ya teman-teman nih warnanya nih, supaya teman-teman tahu mungkin yang lebih cocok yang mana ya teman-teman. Kalau menurut pengalaman saya sih ini sudah saya coba semuanya ya, gitu-gitu aja lah teman-teman ya. Mungkin nanti ada sedikit perbedaan ya teman-teman ya. Oke, kita coba ya, langsung kita swatch. Oke, teman-teman, akhirnya swatch warna sudah selesai ya teman-teman. Saya nggak bisa ngasih bentuk macam-macam ya teman-teman. Ya, ini swatch warna aja ya, biar simple aja teman, biar cepat. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit jelaskan ya teman-teman, ketika saya menggunakan yang tadi ya, beberapa brand tadi untuk krayon, kategori krayon putar lah mungkin saya bisa bilang ya teman-teman ya. Yang pertama tadi kan yang dari Grapes ya teman-teman ya. Nah, ini memang tahu sendiri ya teman-teman, udah banyak banget nih ini yang pakai ini, apalagi yang
sering ikutan lomba-lomba nih para adik-adik ya udah pasti gak asing lah untuk si crayon grabs ini. Dan memang ini bagus sih kakak ya. Jadi untuk penggunaan crayon ini tuh rata-rata ya gitu, jangan terlalu ditekan karena memang ini tuh empuk banget ya teman-teman ya. Tapi warna yang dihasilkannya juga ini udah oke banget sih yang grabs ini ya kakak. Jadi ya boleh banget kakak nih. Kalau mau ini range harganya mungkin bisa cek ya di sini range harganya untuk yang crayon grabs ini ya. Untuk ratingnya mungkin ini berapa ya teman-teman ya? Kalau dari 10 ya ini kalau buat saya pribadi, ini saya rating pribadi aja ya teman-teman ya. Bisa beda-beda mungkin tiap orang ya. Kalau saya pribadi ini saya rating 8 teman-teman ya. Si grabs ini. Nah, untuk yang kedua ini kita ada dari brand NMAI. Ini secara keseluruhan ini saya suka banget karena ini tuh nggak terlalu basah kayak yang crayon grabs tadi ya teman-teman ya. Ya mungkin kekurangannya ini cuma satu aja sih, ini ya masih pakai dus ya teman-teman ya. Tapi ya solusinya mungkin teman-teman kalau yang mau ikutan lomba pakai crayon NMAI ini ya bawa tempat sendiri biar lebih bagus gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk range harganya ini dia bisa dicek ya teman-teman. Ya oke, untuk ratingnya ini saya rating ya samalah kayak yang grabs tadi teman-teman ya. Karena ini ya packagingnya aja sih teman-teman ya. Tapi untuk kualitas ini warna udah bagus ya teman-teman. Jadi saya rating 8 teman-teman. Oke, untuk yang ketiga ini dari brand Max teman-teman ya. Oh ya, sekedar info, setahu saya ini tuh produk lokal ya teman-teman. Tadi saya sudah baca-baca juga dan ini mengesankan banget sih. Saya juga nggak nyangka ya hasilnya bisa bagus banget. Ini ngeklik banget lah dengan selera saya ya teman-teman. Karena ini tuh warnanya vibrant, terus teksturnya juga dia nggak terlalu basah. Ini lengkap banget lah teman-teman. Pokoknya ini bisa jadi yang terbaik lah teman-teman nih kayaknya nih untuk versi saya ya teman-teman si Max ini. Jadi untuk kekurangannya mungkin si Max ini tuh ya harganya teman-teman ini agak lumayan sih harganya nih harganya. Tapi ini untuk kualitas mah benar-benar oke. Jadi ini saya akan beri rating 9,5/10 ya teman-teman ya. Nah, ini. Oke, untuk yang brand keempat ini dari Joico. Mungkin teman-teman udah agak asing ya dengan nama Joico. Selain dari peralatan alat tulis, ATK atau kantornya ya dia juga nggak kalah kok. Untuk dari segi kualitas Joico ini juga bagus ya teman-teman ya. Warnanya juga udah oke. Ya rata-rata kan seperti saya bilang sebelumnya kalau untuk crayon-crayon gini tuh ya beda-bedanya tipis-tipis lah teman-teman ya. Jadi ini untuk Joico saya beri rating langsung aja. Oh ya range harganya dulu nih. Range harganya ini sekitar seginian ya teman-teman. Ini yang paling murah teman-teman asli. Untuk jenis silky crayon atau crayon putar atau gel crayon apalah itu namanya ya. Ini yang paling terjangkau. Tapi ini kualitasnya tidak usah diragukan. Brand Joico memang udah dari lama malang melintang di dunia alat tulis, crayon dan lain-lain nih teman-teman. Untuk kekurangannya mungkin saya bilang ya ini agak-agak apa ya? Agak-agak berminyak sedikit lah, bukan berminyak ya teman-teman karena kan ya gitulah mungkin kalau bisa saya jelaskan. Terlalu lumer ini teman-teman ya, terlalu lumer. Jadi jangan terlalu ditekan ya teman-teman ya, ini jangan terlalu ditekan karena pasti jadi boros teman-teman ya kalau misalkan pakai crayon Joico. Tapi kalau untuk kualitas warna mah ini udah oke banget teman-teman ya. Jadi ini ratingnya berapa ya? Ini saya kasih 8 deh teman-teman. Ini udah bagus kok. Oke, dan yang nomor 5 kita ada dari Qualiwen. Ini yang paling mencolok itu packagingnya ya teman-teman ya. Ini lucu banget sih. Kayak saya rasa kalau misalkan buat adik-adik ini pasti suka banget karena ya gitu lucu banget ya. Terus dia tutupnya juga ini bagus banget ya. Ada kepala beruangnya gini, lucu lah ini teman-teman ya. Kalau untuk karakteristik warna ya ini mirip banget dengan yang NMAI tadi ya teman-teman ya. Jadi ya ini saya kasih nilai 8 ya teman-teman ya. Karena memang ini sama nih dengan yang NMAI. Cuman dia dengan packaging yang lebih oke, lebih bagus teman-teman ya. Untuk range harga boleh dicek. Ini range harganya ya teman-teman ya. Oke. Dan yang terakhir ini ada dari brand Faber-Castell teman-teman ya. Ini dari Jerman punya teman-teman ya. Produk Jerman. Ya. Ini mungkin ada yang beda ya teman-teman ya. Kalau untuk yang Faber-Castell ini mungkin secara teknis ini nggak sama ya teman-teman dengan krayon-krayon putar yang lainnya. Malahan ini tuh lebih kayak krayon pastel oil sekolah pada umumnya teman-teman ya. Cuman dia packagingannya aja dia beda. Jadi diputar seperti ini ya teman-teman. Jadi
Ini jelek enggak juga teman-teman ya, ini enggak juga. Cuman beda segmen aja mungkin ya dengan krayon-krayon series putar yang lain gitu teman-teman. Jadi itu lebih ke kayak oil pastel yang school grade tuh teman-teman ya. Nah gitu karakternya teman-teman ya. Jadi nggak bisa dibilang jelek juga ya teman-teman ya. Jadi ada juga teman-teman yang suka banget dengan karakter krayon oil pastel, tapi packaging-annya diputar seperti ini, jadi tidak mengotori tangan. Ya kadang-kadang kalau pakai yang krayon standar itu ya gitu, kan kotor tangan nih. Kalau ini nggak, packaging-annya jadi lebih rapih ya teman-teman ya. Jadi ini untuk range harganya dulu deh. Untuk range harganya segini ya teman-teman ya. Kalau misalkan saya harus rating, jadi gimana ya ini ngeratingnya? Saya juga bingung nih teman-teman ya. Ternyata ini tuh ya beda. Bukan krayon yang lembut gitu ya, terus mudah sekali buat di blending. Enggak teman-teman, itu jadi kayak krayon school grade biasa ya kakak ya. Jadi ini saya beri rating aja ya, tapi tetap saya harus beri rating. Mungkin ini saya kasih rating 8 deh teman-teman ya. Karena ini saya senang packaging-nya, dia nggak terlalu gede, panjang gini ya teman-teman, jadi lebih enak dipegangnya. Jadi akurasi ke gambarnya juga bisa lebih bagus teman-teman ya. Oke, seperti itu mungkin teman-teman ya. Sudah semuanya ya? Oke, sepertinya kita sudah sampai di penghujung acara ini ya teman-teman. Jadi bingung juga sih teman-teman ya, karena memang kan hasilnya juga ya mirip-mirip sih teman-teman ya sebenarnya untuk krayon-krayon putar seperti ini. Mungkin yang agak beda ya yang tadi saya jelaskan sebelumnya yang dari Faber-Castell ya. Jadi kesimpulannya kalau teman-teman pengen harga yang affordable, murah tapi kualitasnya bagus, teman-teman bisa ambil yang Joico ini. Kalau misalkan teman-teman pengen yang udah banyak pakai ini teman-teman ya, ini udah viral juga ya, ada dari Grabs ini teman-teman ya. Ini sudah malang melintang lah di dunia perlombaan krayon teman-teman ya. Tapi kalau untuk saya pribadi, ini saya paling senang Max ini ya teman-teman ya. Cuman harganya aja tahu sendiri teman-teman ya, agak lumayan harganya. Tapi ini memang kualitasnya benar-benar bagus juga ya teman-teman ya. Teman-teman juga bisa coba juga yang Enmai, mungkin untuk nuansa baru kadang. Yang pengen gak terlalu basah, biasanya kan terlalu basah ya teman-teman kalau pakai krayon-krayon seperti ini, bisa pakai yang ini atau yang ini dengan packagingan yang lucu banget ini ya teman-teman, cute banget ini, anak-anak pasti suka lah teman-teman ya. Oke, sekian dulu mungkin. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman ya. Thanks banget. Bye-bye.